Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi bagi kita para pendoa yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang bawa puji syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa hati kita bawa penyembahan kita rasakan kasih Tuhan. Sebelumnya kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Menandakan segala hormat puji syukur kami bawa pada pagi hari ini. Kami bawa hati kami yang rindu, hati kami yang haus ya Tuhan, lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari ini bagi kami ya Tuhan. Terima kasih lagi kami bawa syukur kami, penyertaan kami ya Tuhan yang hidup di dalam nama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kita sembah Tuhan.
Memulihkan hati
Tuhan baik, Tuhan ajaib, dan Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Pagi hari ini Tuhan, kami menerima firman-Mu sebagai kebenaran, mengadalah kuasa-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan limpah bagi kami. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita, saudaraku. Para hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Yesus. Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus baik. Dalam segala perkara, Tuhan kita baik, Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Dia berkata, marilah semuanya kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Pagi hari ini Tuhan memberkati kita. Ya, dan kita akan membaca firman Tuhan, saudara, lewat persekutuan pada saat ini dengan Dia, lewat penyembahan, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Yakobus pasal 5 ayat yang pertama sampai 20. Mari kita baca firman Tuhan ini, menjadi berkat yang luar biasa bagi kita pagi ini. Haleluya. Yakobus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan ini memberkati kita. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara bacakan ayat yang kedua. Kita mulai ya saudara. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengat. Emas dan perakmu sudah bekarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya yang sedang berakhir Sesungguhnya yang telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu.
dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik bersama-sama, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan orang itu dan dari maut dan melindungi bagi dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, saudara. Sorry. Nah, puji Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini, saudara, peringatan kepada orang kaya. Nah, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu sudah usang, dan seterusnya tadi yang barusan kita baca. Ini bukan untuk semua orang kaya. Bukan semua orang kaya. Tetapi ya, gambaran ini apa yang digambarkan oleh Paulus ini adalah ciri orang kaya. Kebanyakan ciri orang kaya. Kalau kekayaannya tidak dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, kalau kekayaannya dipakai untuk mementingkan dirinya sendiri, maka kekayaannya itu akan usang, akan dimakan karat, ngengap. Tapi kalau kekayaan itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, kekayaan itu dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, sesungguhnya dia ada dalam berkat Tuhan. Tuhan berkenan atas dia. Tapi diperingatkan di sini supaya orang-orang kaya
Jangan bermegah karena kekayaannya. Jangan merasa nyaman dengan kekayaannya. Jelas dikatakan kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lenyap. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Dan kamu akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai kepada telinga Tuhan. Jadi orang kaya yang memperkaya dirinya tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan orang yang bekerja sama kepada dia, yang bahkan juga para pengusaha-pengusaha tidak memikirkan jerih payah daripada karyawannya, orang-orang bekerja kepada dia, maka mereka ada dalam ancaman. Tuhan memperhatikan, saudara. Sebab itu pada saat ini, termasuk juga orang-orang, termasuk juga kita, siapapun kita yang diberkati oleh Tuhan, jangan hidup untuk diri sendiri, tetapi mari kita mengasihi dua hal yang tertulis yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya sebagai yang harus kita lakukan. Yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah juga orang kaya memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh ditolong, yang ada di sekeliling kita. Terlebih juga orang-orang yang bekerja kepadanya. Dikatakan di sini tadi, mereka yang menyabit menuai hasil ladangmu dan telah sampai kepada telinga Tuhan jeritan mereka. Ya, dalam kemewahanmu engkau hidup bermoya-moya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, suka-suka hatinya kepada orang-orang yang di bawah dia, mungkin lebih miskin dari dia, orang-orang berkekurangan, si miskin dan si kaya. Ya, si miskin tidak bisa melawan dia. Nah, tapi suka-suka hatinya. Hati-hati, saudara. Biarlah kita ini hidup untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, kekuatan, dan tenaga kita, dan hidup mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi mari kita tambahkan kasih kita kepada Tuhan dan kepedulian kita, belas kasihan kita kepada sesama. Inilah hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus, Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang-orang lapar, Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Begitu banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, maka murid-murid berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang." Tuhan Yesus berkata, "Kasih mereka makan." Bagaimana mungkin kita memberikan makan sekian banyak orang? Di mana kita akan membeli roti untuk sebanyak ini? Tapi Tuhan Yesus berkata, "Beri mereka makan. Apa yang ada padamu?" Coba periksa dulu apa yang ada padamu. Tuhan tidak meminta kepada kita apa yang tidak kita punya, tapi apa yang ada pada kita. Maka dikatakan, ini ada snack anak kecil, 5 roti 2 ikan, diserahkan ke tangan Tuhan. Tuhan Yesus mengucap syukur. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Ayo suruh mereka berkumpul berkelompok-kelompok. Nah, bagikan kepada mereka." Belas kasihan Tuhan Yesus menurunkan mujizat. Kepatuhan murid-murid menurunkan mujizat. Maka tidak habis-habisnya roti dan ikan itu. Sepanjang masih ada orang-orang berkumpul, tidak habis-habisnya. Bahkan Alkitab berkata, sisa 12 bakul. Semua mereka makan dengan kenyang, sisa 12 bakul. Hati Yesus, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang yang lapar, melihat orang yang miskin, melihat orang yang perlu bantuan, pertolongan. Mari saudaraku, semuanya kita, jangan kita
termasuk saya juga, jangan kita hanya mendengar firman ini, tapi nanti ketika kita keluar dari rumah kita, perhatikan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Perhatikan orang-orang yang ada di pasar, yang kita lihat di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita. Ada mereka butuh perhatian kasih kita, atau mungkin uluran tangan kita juga, atau mungkin butuh doa kita juga, butuh kasih kita, sapaan kita. Perhatikan apa yang bisa kita berikan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Nah, ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bagaimanapun juga saudara, percaya tidak percaya, Yesus pasti datang. Yesus segera datang. Tapi marilah kita bertekun, teguhkan hati kita. Ya, sabar. Sabar, bertekun. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan Yesus pasti datang. Dia akan datang sebagai hakim, menghakimi dunia, menghukum orang-orang berdosa, orang-orang tidak percaya Tuhan, orang-orang murtad, orang-orang tidak peduli kepada firman, dan memberi upah, memberi pahala kepada orang-orang benar, membawa orang-orang benar kepada kesukaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, masuklah, baik sekali perbuatanmu hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia kepada perkara yang kecil, aku pun memberikan kepada perkara yang besar. Masuklah kepada kesukaan Tuhanmu. Tuhan Yesus akan membawa orang-orang yang setia kepadanya, kepada kesukaannya. Tapi dia menghukum orang-orang yang memberontak, yang tidak sesuai, yang tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Jadi sabarlah, bertekunlah, kedatangan Tuhan pasti terjadi dan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ada orang yang seperti ini, ada orang seperti itu, ada orang yang bagaimana. Gak usah kita menghakimi, tapi kalau hal itu memang perlu kita sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Tapi jangan menghakimi, sampaikan saja kebenaran. Hakim yang sesungguhnya satu-satunya adalah Yesus Kristus. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Ambang pintu artinya, percaya atau tidak, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Sudah di ambang pintu, sudah sangat dekat. Jadi motivasi untuk bersabar dan bertekun di dalam iman, menantikan kedatangan Tuhan. Ya, mari saudara, dan bertekun dikatakan seperti ya orang-orang yang ada dalam Alkitab. Dikatakan di sini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Belajar dari pengalaman itu sangat perlu sekali. Pengalaman adalah guru yang baik, tapi belajar dari pengalaman orang lain itu jauh lebih baik. Apa yang dialami oleh Ayub, dan kemudian bagaimana Ayub melewati tantangan yang sedemikian hebat, dan Ayub itu menang. Pada akhirnya Tuhan melipat gandakan 2 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Kita bisa belajar dari Simpson. Simpson yang telah dibuatkan tadinya Najir Allah, tapi dia gagal. Bukan saja gagal, dipermalukan. Kenapa Simpson itu dipermalukan? Karena dia bermain-main dengan kasih karunia Allah. Dia bermain-main
Dia menganggap ringan akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Supaya kita jangan gagal seperti Simpson gagal. Tapi mari kita belajar kepada Ayub. Supaya ketika menghadapi masalah pergumulan berat dalam hidup, di mana semua manusia mengalami masalah pergumulan, tidak ada manusia tidak punya masalah dalam hidupnya. Tapi seperti Ayub, berhasil menang, bahkan dipulihkan 2 kali lipat ganda. Bisa dia menang. Kita pun kalau melakukan apa yang dilakukan oleh Ayub, maka kita bisa menang. Kita bisa belajar dari Yusuf. Difitnah, disingkirkan, direndahkan, tapi dia terus bagaimana dia mengandalkan Tuhan dan melakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Di rumahnya dia mengasihi Tuhan, dijual juga dia kepada Potifar orang Mesir itu. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dia mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan sertai dia. Di penjara juga dia demikian, selalu mengandalkan Tuhan. Dia memiliki hati yang tulus sehingga Tuhan mengangkat dia dari penjara itu. Tanpa sekolah yang tinggi-tinggi, tapi dia langsung menjadi nomor 2 orang tertinggi di Mesir. Kita bisa belajar dari Yusuf. Makanya dikatakan di sini, belajarlah dari nabi-nabi Allah yang tekun bersabar. Dan mereka mendapatkan upah itu. Marilah kita tekun bersabar tanpa menghakimi. Tapi tekun bersabar, menantikan kedatangan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu dikatakan saudara ya. Jadi kita belajar daripada nabi-nabi Allah ya yang telah terdahulu daripada kita. Nah, berkat yang ketiga, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kau bersumpah demi bumi dan demi sesuatu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selain daripada itu, berasal daripada si setan. Gak usah kita bersumpah tentang apapun. Kalau ya, kita katakan ya. Kalau tidak, tidak. Gak usah kita berkata demi Allah, demi Tuhan, mati aku nanti kalau nggak benar. Ya, nanti aku digilas truk nanti aku kalau sampai sana. Kalau nggak benar apa yang dikatakan ini. Tidak usah seperti itu. Tidak usah. Ya, nggak usah kita bersumpah demi langit dan bumi. Engkau tidak berkuasa atasnya, kata firman. Tapi jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang yang menderita, hendaklah ia berdoa. Kenapa kita berdoa? Tuhan mendengarkan doa kita. Ketika kita berdoa, sesuatu terjadi di alam roh. Bapa kita yang tersembunyi di sorga mendengarkan doa kita. Jangan bersungut-sungut, ya, jangan mengeluh. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Suka berdoa, bersekutu dengan Tuhan, ya, dan juga mendoakan orang lain, pembelaan kepada orang lain, suka bersyafaat, suka berdoa bagi orang lain. Nah, kalau ada seorang di antara kami yang bergembira, hendaklah bernyanyi. Nyanyian adalah merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Baiklah kamu bernyanyi. Ya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Tentunya dia sudah mengakui dosanya. Dia merendahkan hatinya. Nah, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, hendaklah kamu memanggil seorang penatua dan mengoleskan minyak, berdoa dalam nama Yesus. Ya, berdoa mengoleskan minyak. Itu alkitabiah, saudara. Bukan minyaknya, tapi imannya kepada kebenaran firman Tuhan itu. Oleskan dengan minyak. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Bilur Yesus menyembuhkan.
Firman Tuhan berkata, oleskan dengan minyak. Hendaklah penatua berdoa dan mengoleskan dengan minyak. Sekarang oleskan dengan minyak dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan ini. Sembuhlah tubuhmu yang sakit. Begitu saudara. Ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Doa yang lahir dari iman. Doa yang percaya. Doa yang teguh. Doa yang tidak bimbang. Karena ada orang berdoa sembuh gak ya? Gak yakin dia dengan doanya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita berdoa tapi tidak yakin kita berdoa? Seperti orang nulis. Setelah ditulis ditipex lagi. Ya, gak kelihatan lagi apa yang ditulis tersebut. Kita berdoa tapi kita bimbang. Kita berdoa tapi kita ragu. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar ini? Orang benar ialah mereka yang mengakui yang benar itu adalah benar dan mengakui yang salah itu adalah salah. Orang yang berdosa, orang yang salah siapakah? Dia orang benar, orang yang salah siapa? Orang yang mengakui yang benar itu salah dan mengakui yang salah itu benar. Itu orang yang salah. Tapi kalau orang yang benar mengakui yang benar itu adalah benar, mengakui firman Tuhan ini adalah kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini kita di doa pagi ini, mari berdoa dengan yakin. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena kita membuka hati kepada Yesus. Kita terima kebenaran itu, hidupi kebenaran itu, akui kebenaran itu. Maka kita berdoa kepada Tuhan. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jangan sekedar berdoa asal mengucap saja. Jangan asal berdoa tapi bimbang. Biarlah apa yang kita doakan itu kita yakini, kita percayai, maka itu jadi bagi kita. Nah, 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lagi diulangi. Hendaklah kamu mengaku dosamu, jangan simpan-simpan dosa. Selagi kita tahu itu dosa, akui dosa itu adalah dosa dan tinggalkan dosa itu. Jangan dipelihara dosa. Jangan disimpan-simpan dosa. Hendaklah kamu saling mengakui dosamu, saling memaafkan, saling memberkati, saling menguatkan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Elia adalah manusia biasa. Apa bedanya dengan kita? Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dia berdoa meminta hujan supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun di bumi. Maka hujan pun tidak turun. Dia berdoa juga supaya hujan turun, maka hujan turun. Apa yang membedakan kita dengan Elia? Tadi dikatakan sama seperti kita. Tapi kenapa doanya dijawab Tuhan demikian? Dia pun meminta dia juga meminta api dari surga ya, meminta memakan persembahan itu. Apa yang membedakan kita dengan Elia? Yang membedakan kita dengan Elia adalah kesungguhannya. Kalau kita baca dalam kitab Raja Raja itu, bagaimana dia berdoa supaya hujan turun. Dia berdoa di antara kedua lututnya. Kepalanya di antara kedua lututnya sampai ke tanah. Dia membungkuk. Dia berdoa kepada Tuhan. Sampai berapa kali dia berdoa? Alkitab menuliskan sampai 7 kali. Pada ke-7 kali, maka ada sebesar telapak tangan awan di atas permukaan air. Sebenarnya bukan sampai 7 kali, tapi sampai doa itu dijawab.
Kalau 3 kali doanya atau 1 kali Elia berdoa, hujan sudah turun, masih gak dia berdoa meringkuk minta hujan? Tidak. Elia berdoa sampai doanya dijawab oleh Tuhan. Jangan bosan-bosan berdoa. Marilah kita bertekun berdoa. Marilah kita berdoa dengan bersungguh-sungguh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu dia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buahnya. Inilah dia. Ada upah bagi orang yang bersungguh-sungguh berdoa. Ada jawaban bagi orang yang berdoa. Itu sebabnya setiap hari mari kita berdoa kepada Tuhan. Selain daripada menyenangkan hati Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, doa itu juga memberkati kita. Tapi bukan saja kita hanya mencari berkat-berkat. Doa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah jalannya kita berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Coba kalau suami istri di rumah nggak pernah ngobrol, nggak pernah terbuka hati ke hati. Suami pulang malam, istri sudah tidur. Pagi-pagi suami berangkat kerja, istri masih tidur. Anak-anak juga demikian. Lama-lama nanti suami bisa selingkuh. Lama-lama nanti rumah tangga itu bisa retak. Tapi betapa indahnya keluarga rumah tangga, di mana ada kesatuan, ada komunikasi, ada persatuan suami istri dan anak-anak. Mereka menyampaikan isi hati masing-masing. Mereka mendengar. Ada yang berbicara, ada yang mendengar. Ada mendengar, ada berbicara. Lalu mereka bersama, ketawa bersama, sukacita bersama. Lalu mereka berdoa bersama. Demikian Tuhan berkata, Yesus berkata, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bisakah Tuhan Yesus memberikan makanan kita 1 tahun? Sekaligus dikasihnya 7 tahun pun bisa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa, supaya kita berdoa, meminta makanan kita secukupnya hari ini. Hari ini cukup, besok kita datang lagi, secukupnya lagi. Supaya ada komunikasi kita, hubungan kita tiap-tiap hari dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu mendengarkan kita. Sejak penciptaan, sejak dunia diciptakan, Allah berjalan-jalan setiap sore, setiap hari senja di Taman Eden itu. Allah berbincang-bincang dengan Adam. Ketika Adam sudah selesai bekerja hari itu untuk mengusahakan taman itu, memberikan nama-nama kepada binatang-binatang itu sesuai dengan namanya, maka Tuhan datang berjalan-jalan di taman itu, mengunjungi mereka, untuk mereka berbincang-bincang. Ketika Adam juga jatuh, tetap juga Tuhan Allah mengunjungi Adam. Adam, di mana engkau? Tuhan ingin dekat dengan umatnya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ingin berbincang-bincang dengan kita lewat doa, lewat persekutuan kita dengan Dia. Ya, jadi saudara, ya, lalu Elia berdoa dan langit pun menurunkan hujan di bumi dan mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Inilah pekerjaan kita, supaya kita menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Karena pada saat ini ada begitu banyak orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, termasuk orang Kristen. Sudah tahu Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, tapi tidak mau mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Inilah tugas kita, menyelamatkan mereka, membawa mereka masuk kepada jalan Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Nah, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Seperti kemarin Ibu Esther berkata, ayo tuliskan di kolom komentar saudara, apa yang memberkatimu. Ketika kita tulis, maka itu makin termeterai di hati kita. Tuliskan di kolom komentar saudara pada hari ini, apa yang memberkati kita. Mungkin doa orang benar,
Jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hai orang-orang kaya, perhatikan, jangan menumpuk harta bagi dirimu sendiri, tapi perhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekelilingmu. Janganlah engkau menumpuk harta untuk dirimu sendiri, sementara orang-orang yang bekerja padamu tidak engkau perhatikan, yang tidak bisa melawan muka. Nah, saudara, yuk semuanya kita dengan semangat, dengan sukacita, para pendoa yang ada di rumah, dan semangat yang sudah diberkati pada saat ini. Sebelum kita tutup doa pagi kita ini, ayo tuliskan di kolom komentar, saudara. Kalau Ibu Esther dekat seperti ini, kita bisa bilang sama kiri kananmu. Tapi hari ini, tuliskan di kolom komentar, saudara, hal-hal yang memberkatimu pada saat ini. Mungkin peringatan kepada saya hari ini. Gitu. Nah, supaya saya berdoa seperti Elia berdoa bersungguh-sungguh. Ternyata Elia itu adalah manusia biasa, tapi karena dia bersungguh-sungguh berdoa, meminta hujan tidak turun selama 3,5 tahun di muka bumi, maka hujan tidak turun. Dia juga berdoa supaya hujan turun, maka hujan turun. Oh, ada kuasa di tangan orang-orang yang berdoa. Nah, sudah dituliskan di kolom komentar, saudara. Yang diberkati pada saat ini, kasih jempol, kasih lopi-lopinya. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya, saudaraku. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Terima kasih buat kesediaan saudara semua di doa pagi ini. Biarlah doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari saudara kita berdoa. Syukuri firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan. Haleluya. Besarlah kasih-Mu bagi kami. Melimpah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Apakah yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, selain kami daripada memuji menyembah, mengikuti perintah aturan-aturan-Mu ya Tuhan, mencintai-Mu selalu, mengasihi orang-orang lain. Haleluya. Kasih setia-Mu yang Ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setia-Mu yang Ku rasakan lebih tinggi
Yesus Raja. Kami bersihkan hati kami dari segala motivasi yang tidak berkenan, yang mengumpulkan harta untuk kenikmatan diri kami sendiri, yang tidak peduli kepada orang lain, yang tidak memakai apa yang kami miliki untuk memperluas kerajaan Allah. Apapun yang kami miliki, kiranya itu memperluas kerajaan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, sambil kami menantikan kedatangan Tuhan yang telah diambang pintu, kami bertekun seperti nabi-nabi-Mu yang pertama, seperti Ayub, seperti Yusuf, seperti Abraham, seperti Daud. Mereka hidup melakukan kehendak-Mu. Ada begitu banyak yang perlu kami contoh, kami teladani dari hidup mereka. Bagaimana mereka bertekun, biarlah kami bertekun di dalam Tuhan. Kami bukanlah menjadi orang-orang yang menghakimi. Penghakiman itu bukan milik kami. Penghakiman itu adalah milik Yesus. Biarlah kalau ada di antara kami yang menderita, berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan keluarga, tidak menyalahkan yang lain, tapi sungguh-sungguh datang merendahkan hati. Kalau ada yang bergembira, baiklah dia bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Oh Tuhan, menyenangkan-Ku, senangkan-Ku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Ku, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Ku, menyenangkan-Ku, senangkan-Ku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Ku, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Kita nyanyikan dari bersama. Tuhan itu mau menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hari ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Ku, senangkan-Ku, hanya itu kerinduanku. Yesus menyenangkan-Ku.
Biarlah mereka kembali kepada jalan-jalan-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bertekun dalam doa, tidak ada bersungut-sungut, tidak ada memahimanya, tapi semua mengasihi Tuhan, mencintai Yesus, hidup dalam jalan-jalan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Ajaib dan segala karya diberkatilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia dan sudah memberkati kami. Diberkatilah saudara sepanjang hari ini. Tuhan memberikan engkau kekuatan oleh Roh yang Kudus. Tuhan membuat segala usaha dan pekerjaan berhasil. Tuhan akan menghiburkan hati. Jadilah menjadi berkat bagi orang lain, sehingga olehmu keluargamu berkati, sekelilingmu berkati, orang-orang di sekelilingmu memuliakan Tuhan oleh hidup kita yang mencerminkan kehidupan Kristus yang menjadi latar belakang. Demikian akan terjadi bagi kita semua. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur, senang hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah, kasih sayang Allah Bapa menyertai kita, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Haleluya.